pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu dosen pemuji dan pembimbing yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jayapura. Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jayapura. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah self-assessment system, di mana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, melapor, serta membayar beban pajaknya sendiri. Administrasi perpajakan diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk memaksimalkan pelayanan perpajakan. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Kep/88/PJ/2004, DJP meluncurkan sebuah sistem perpajakan di mana diantaranya ada e-filing dan e-billing. Sistem e-filing dan e-billing diluncurkan dengan tujuan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filing dan e-billing hanya dapat dimanfaatkan menggunakan fasilitas internet. Oleh karena itu, untuk dapat menggunakan sistem ini, wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jayapura yang berada di Jalan Raya Abepura depan kantor Dinas Otonom. Namun, penelitian ini dilakukan bertepatan dengan adanya virus corona, sehingga peneliti tidak dapat bertemu langsung dengan para responden. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jayapura sejumlah 337.798 wajib pajak orang pribadi dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan terhitung mulai tanggal 15 Mei hingga tanggal 4 Juli atau sekitar 2 bulan, dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner dan kemudian memperoleh data dan kuesioner yang kembali sebanyak 100. Berikutnya adalah karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pendidikan, dan berdasarkan pengetahuan pajak. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di samping, kita dapat melihat bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 55 orang responden atau sekitar 55%, sedangkan responden perempuan hanya sebanyak 45 responden atau 45%. Karakteristik yang kedua yaitu berdasarkan usia. Jika kita lihat dari tabel di samping ini, kita dapat mengetahui bahwa rentang usia antara 20 sampai 29 tahun sebanyak 42 responden atau 42%, sedangkan rentang usia antara 30 sampai 39 tahun sebanyak 23 responden atau 23%. Untuk responden dengan rata-rata usia antara 40 sampai 49 tahun sebanyak 26 responden atau 26%. Sedangkan rentang usia antara 50 sampai 59 tahun hanya sebanyak 9 responden atau 9%. Selanjutnya adalah berdasarkan tingkat pendidikan responden. Berdasarkan tabel di samping ini, kita dapat mengetahui bahwa hampir sebagian besar responden telah menyelesaikan masa studinya di bangku strata 1 sebanyak 51 responden atau 51%. Sedangkan responden yang telah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA hanya sebanyak 31 responden atau 31%. Dan untuk tingkat pendidikan diploma dan magister, masing-masing hanya sebanyak 9 orang atau 9%. Karakteristik yang berikutnya adalah berdasarkan pengetahuan pajak. Jika kita lihat dari tabel di samping ini, sebagian besar para responden tidak memiliki pengetahuan pajak, sebanyak 55 responden atau 55%. Sedangkan responden yang memiliki pengetahuan pajak dari penyeluruhan pajak sebanyak 29 responden atau 29%. Dan untuk responden yang memiliki pengetahuan pajak dari brevet atau pelatihan pajak sebanyak 16 responden atau 16%. Selanjutnya adalah statistik deskriptif variabel. Untuk statistik deskriptif variabel, kita dapat melihat dari gambar di samping ini.
Selanjutnya adalah uji validitas. Untuk dikatakan valid, instrumen harus memenuhi uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Uji validitas konvergen dikatakan valid jika nilai loading faktor lebih besar dari 0,7 dan nilai AV lebih besar dari 0,5. Berdasarkan tabel di samping, kita dapat melihat bahwa semua konstruk baik e-filing, e-billing, pemahaman internet, dan kepatuhan wajib pajak telah memiliki nilai AV lebih dari 0,5. Sedangkan jika dilihat dari nilai loading factor, kita dapat melihat bahwa ada beberapa indikator di dalam konstruk yang memiliki nilai di bawah 0,7. Seperti penerapan e-filing 1, penerapan e-filing 2, penerapan e-filing 3, penerapan e-filing 8, penerapan e-filing 11, penerapan e-filing 12, penerapan e-filing 15, dan penerapan e-billing 3. Namun, angka-angka tersebut tidak membuat nilai AV kurang dari 0,05, sehingga indikator tersebut tidak perlu dihapus. Berdasarkan nilai AV setiap konstruk yang telah memiliki nilai lebih dari 0,5, maka menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas konvergen. Berikutnya adalah uji validitas diskriminan. Uji validitas diskriminan dikatakan terpenuhi dilihat berdasarkan nilai loading faktor konstruk dengan konstruk yang lainnya. Berdasarkan tabel-tabel di samping ini, kita dapat melihat bahwa kriteria uji validitas diskriminan telah terpenuhi. Hal itu ditunjukkan oleh korelasi konstruk setiap indikator lebih besar dari koefisien korelasi konstruk dengan konstruk lainnya yang ada pada model. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai crossband alpha dan nilai composite reliability harus memiliki nilai lebih dari 0,7 sehingga dapat dikatakan memenuhi uji reliabilitas. Berdasarkan tabel di samping ini, kita dapat melihat bahwa setiap konstruk memiliki nilai crossband alpha dan nilai composite reliability di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk telah dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah evaluasi model struktural. Pada tahap ini dilakukan dengan melihat nilai ejective R-square dan nilai Q-square. Berdasarkan tabel di samping, kita dapat melihat bahwa nilai R-square pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,636. Hal itu berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh penerapan e-filing, penerapan e-billing, dan pemahaman internet sebesar 63%, sedangkan sisanya 37% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Nilai R-square suatu model dikatakan memiliki prediktif relevan jika nilai Q-square lebih kecil dari 0. Nilai Q-square prediktif relevan kepatuhan wajib pajak, jika kita lihat dari tabel di samping ini, menunjukkan angka 0,584. Atau angka tersebut lebih besar daripada 0, yang berarti bahwa model memiliki nilai prediktif relevan. Selanjutnya dengan melihat model Fit and Quality Index. Jika kita lihat dari tabel di samping ini, kita dapat mengetahui bahwa model telah memenuhi ke-10 kriteria model Fit and Quality Index, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut telah memenuhi syarat model fit. Selanjutnya adalah Moderate Regression Analysis atau MRA. Berdasarkan tabel di samping ini, kita dapat membuat persamaan yaitu Y sama dengan min 10,625 dikurangi 0,267x1 ditambah 1,860x2 ditambah 0,816z ditambah 0,025 X1 dikali Z dikurang 0,69 X1 dikali Z. Berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa nilai koefisien variabel penerapan e-filing sebesar min 0,267 dan dengan nilai signifikan sebesar 0,568. Nilai koefisien variabel penerapan e-billing sebesar 1,860 dengan nilai signifikan sebesar 0,45. Nilai koefisien variabel pemahaman internet sebesar
0,16 dengan nilai signifikansi 0,417. Nilai koefisiensi variabel moderasi hubungan antara penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet sebesar 0,025 dengan nilai signifikansi 0,168. Selanjutnya adalah nilai koefisiensi variabel moderasi hubungan antara penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet sebesar min 0,069 dengan nilai signifikansi 0,057. Selanjutnya adalah pembahasan hasil pengujian hipotesis. Jika kita melihat dari hasil output WPLS 6.0 dan hasil output path koefisien model direct and indirect effect, kita dapat membuat pembahasan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. Yang pertama adalah H1. H1 yaitu penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan angka-angka di samping ini, kita dapat melihat bahwa H1 diterima. Hal itu dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,01 dan angka tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga hipotesis tersebut diterima. Hipotesis yang kedua yaitu penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari angka-angka di samping ini, kita dapat mengetahui bahwa H2 diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,04 dan angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya adalah uji hipotesis ketiga, yaitu pemahaman internet sebagai pemoderasi penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari angka-angka di samping ini, kita dapat melihat bahwa H3 diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 dan angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Uji hipotesis yang keempat yaitu pemahaman internet sebagai pemoderasi penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan angka-angka di samping ini, kita dapat melihat bahwa H4 ditolak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,139 dan angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H4 ditolak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu penerapan sistem e-filing dan e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Itu berarti bahwa semakin baik penerapan sistem e-filing dan e-billing dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam PNSPT dan pembayaran pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan yang kedua yaitu pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Itu berarti bahwa dengan adanya pemahaman internet yang baik yang dikuasai oleh wajib pajak, dapat membuat sistem e-filing tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Selanjutnya adalah kesimpulan yang ketiga, yaitu pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pemahaman internet tidak dapat memperkuat hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah keterbatasan peneliti. Yang pertama adalah penelitian ini dilakukan bertepatan dengan adanya virus corona, sehingga peneliti tidak dapat bertemu langsung dengan para responden dalam penelitian ini. Keterbatasan yang kedua yaitu data dalam penelitian ini diambil berdasarkan survei yang diisi oleh responden, sehingga ada beberapa responden yang tidak sesuai. Keterbatasan penelitian keempat yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online, yang memiliki kesempatan terjadinya bias. Selanjutnya adalah keterbatasan yang terakhir, variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebanyak 63% dan sisanya sebesar 37% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Yang berikutnya adalah saran. Saran yang pertama ditujukan bagi peneliti atau akademis. Yang pertama, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variabel
yang tidak ada dalam penelitian ini, seperti sistem digital yaitu ISPT atau e-registration. Selain itu juga dapat menambah variabel seperti kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, sistem moderasi perpajakan, dan lain sebagainya, sehingga data yang diperoleh semakin lebih baik. Saran yang kedua yaitu diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan revisi kembali terhadap butir-butir indikator dalam penelitian ini, agar dapat meningkatkan kualitas data yang diperoleh nantinya. Saran yang berikutnya ditujukan untuk praktisi atau wajib pajak. Yang pertama, itu Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan sistem e-filing dan e-billing kepada wajib pajak dari sisi manfaatnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang berikutnya adalah hendaknya prosedur sistem e-filing dan e-billing lebih dipermudah, supaya sistem ini mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum pernah menggunakan sistem e-filing dan e-billing. Saran yang terakhir yaitu hendaknya wajib pajak memanfaatkan internet untuk menambah pengetahuan mengenai penggunaan e-filing dan e-billing dan peraturan perpajakan. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih.